Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas konsep kebahagiaan relatif Chuang-Tzu. Dalam gagasannya, Chuang-Tzu mengatakan bahwa segala sesuatu berada dalam perubahan dan terus-menerus dalam proses menjadi sesuatu yang lain. Apapun yang menutup dirinya dari transformasi kehidupan, dia melawan ritme alamiah kosmos. Setelah benar-benar memahami ini, Chuang-Tzu merasakan kebebasan yang membahagiakan. Dia menemukan bahwa dia tidak lagi takut akan kematian, rasa sakit, duka, dan lain-lain, karena baginya percuma melindungi diri dari waktu yang tak berhingga ini. Kebahagiaan relatif adalah satu dari dua tingkatan kebahagiaan. Gagasan tentang kebahagiaan relatif bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari sesuatu yang menghadirkan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan. Ia hanya dirasakan ketika seseorang bebas dari pengalaman-pengalaman buruk yang datang silih berganti selama ia hidup. Kebahagiaan ini dicapai seseorang jika dia menggunakan secara penuh dan bebas kemampuannya yang bersifat kodrati, misalnya kemampuan untuk berpikir, bernyanyi, berbicara, dan lain-lain. Memanfaatkan kemampuan-kemampuan seperti inilah yang memungkinkan seseorang bebas dari belenggu ketidakbahagiaan. Dalam urayanya, Chuang-Tzu mengatakan bahwa segala sesuatu berbeda dalam sifat dan kemampuan kodratnya. Meskipun demikian, segala sesuatu akan mengalami hal yang sama, yaitu kebahagiaan, karena mampu menggunakan hal-hal kodrati diri mereka secara penuh dan bebas. Hal ini sesuai dengan gagasan dasarnya bahwa segala sesuatu memiliki kodrat bawaannya masing-masing, dan setiap hal memiliki te-nya masing-masing. Te yang berbeda ini perlu diperhatikan sebab ia secara langsung berasal dari Tao. Te yang kita miliki yang membuat keadaan kita seperti yang terjadi sekarang ini. Kita bahagia karena te kita digunakan secara bebas dan penuh. Salah satu kemampuan kodrati yang dimunculkan oleh Chuang-Tzu adalah pikiran manusia untuk memahami segala sesuatu. Rasio manusia dapat membebaskan manusia dari pengalaman buruk seperti kematian. Rasio membuat manusia paham akan kodrat dari manusia dan kematian itu sendiri. Ketika istrinya meninggal dunia, sahabatnya yang bernama Huizhi datang untuk menyatakan bela sungkawanya. Huizhi merasa heran ketika menemukan Chuang-Tzu yang duduk di tanah sambil bernyanyi. Dia istrimu, dia yang melahirkan anak-anakmu. Setidaknya engkau meneteskan air mata untukmu. Huizhi memprotes. Chuang-Tzu tersenyum dan berkata, ketika ia baru saja meninggal dunia, saya tidak dapat menghindari pengaruh kejadian ini. Tetapi dengan segera saya paham akan duduk persoalannya sejak awal. Awalnya ia tidak hidup, tidak mempunyai bentuk dan tidak memiliki substansi. Ia hanyalah bahan mentah alam yang tak hentinya bergolak. Suatu hari terjadi sebuah perubahan yang mencengangkan. Tiba-tiba ia menyatu dalam cara yang baru, kemudian memiliki bentuk dan hidup. Sekarang dengan adanya pemahaman yang lebih lanjut, ia meninggal. Keseluruhan proses itu seperti rentetan 4 musim, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sekarang ia berbaring di dada Tao dan tergolek dalam peristirahatan agung alam semesta ini, sedangkan saya menangis dan meratap yang hanya akan memperlihatkan bahwa saya tidak memahami hukum-hukum kodrat. Jika saya menangis dan mengeluh, saya hanya akan membuat pertentangan dengan jalan Tao sebagaimana adanya. Oleh karena itu, saya berhenti menangis dan meratap. Teman-teman sekalian, cerita ini hendak menampilkan kekuatan rasio kita ketika berhadapan dengan emosi. Penderitaan batin yang timbul sebagai akibat emosi kadang sama beratnya dengan hukuman fisik. Tetapi dengan menggunakan kemampuan rasio untuk memahami, manusia dapat mereduksi emosi pada dirinya. Ketika seorang tidak memahami, ia merasa sedih. Namun ketika ia mengerti, ia tidak terpengaruh lagi oleh kesedihan itu. Chuang-Tzu menyimpulkan hal ini dalam satu pernyataan, yakni mengendalikan emosi dengan pertimbangan rasio. Teman-teman, hal seperti inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang di zaman sekarang yang sangat mudah terbawa perasaan. Jika ini dipraktikkan dengan baik, maka hidup seseorang tidak akan dikuasai oleh emosinya sendiri. Dan sebaliknya menikmati apa yang disebut dengan ketentraman jiwa. Chuang-Tzu pernah berkata, setiap orang yang mengikuti Dao memiliki tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, penglihatan dan pendengaran yang tajam.
mereka tidak mengisi pikiran mereka dengan kecemasan dan bersikap luwes dalam menyesuaikan diri dengan kondisi luar. Sekian dulu ya teman-teman.